Assalamualaikum, annyeong. Di video kali ini aku akan mereview drama Korea Alice episode 7-8. Tapi sebelum mulai subscribe dulu dong, like-nya juga ya. Oke, di awal episode menampilkan ketika Doyoung dan Jinggeum SMA. Tepatnya acara kelulusan mereka di tahun 2011. Jinggeum sendirian di dalam kelas. Lalu detektif Go datang dan mengajak Jinggeum yang akan menjadi juniornya. Waktu berubah ke tahun 2010, di mana Jinggeum dan detektif Go berada di kedai. Detektif Go mengatakan kalau dia dulu memiliki seorang putra, tapi anaknya meninggal karena kelainan jantung. Jinggeum hanya menatapnya datar, sementara detektif Go sedih mengenang putranya. Di luar kedai, detektif Go bertemu dengan mantan narapidana yang pernah dia jebloskan ke penjara. Dia lalu menikam detektif Go. Jinggeum datang menyelamatkan detektif Go. Waktu maju saat acara wisuda Jinggeum di Akademi Kepolisian. Acara itu dihadiri detektif Go, istrinya, dan juga Doyoung. Waktu kembali saat detektif Go ditusuk oleh Ibu Ensu dan berada di ICU. Setelah dilihat menangis oleh Yoon Tae, mereka berbicara di kafe. Yoon Tae menanyakan tentang kartu Ibu Jinggeum. Dia mengatakan kalau ibunya bukan ibu rumah tangga biasa. Kartu itu tidak dibuat di teknologi tahun 2020. Karena Tae ingin melihat barang-barang milik Ibu Jinggeum, mereka pun ke rumah detektif Go. Yoon Tae mengeluarkan barang Ibu Jinggeum dari kotak terburu-buru. Dia bahkan memutus kalung milik Ibu Jinggeum. Jinggeum terlihat kesal dan mengatakan akan mencari orang lain untuk menganalisa kartunya. Jinggeum juga menyuruh Tae pergi. Rekan Jinggeum menemukan Ensu dan ibunya melalui CCTV. Jinggeum menuju ke tempat yang ditujukan rekannya. Ibu Ensu menelpon seseorang mengatakan kalau dia belum bertemu anggota Alice. Saat Jinggeum sampai hanya Ensu yang ada di sana. Ibu Ensu bertemu Yumin Yuk di atap. Sementara Park Jinggeum bertemu dengan makelar yang membantu Ibu Ensu. Jinggeum memukul makelar itu tapi dia berhasil kabur. Makelar itu bertemu Yumin Yuk di parkiran. Jinggeum yang berhasil mengajarnya juga bertemu dengan Yumin Yuk. Mereka berdua berkelahi, sementara makelar itu kabur. Dongho teman Jinggeum datang dan berhasil menangkap Yumin Yuk. Jinggeum menuju ke atap, sementara Dongho menjaga Yumin Hyuk. Di atap, Jinggeum kembali melihat drone itu. Dongho datang dan mengatakan kalau Yumin Hyuk hilang. Ibu Ensu dari masa depan sudah berada di Alice. Dia ditanyai tentang makelar itu. Tapi sebelumnya, makelar itu sudah memberitahunya agar tidak mengatakan tentang dia, karena dia akan membunuh putrinya jika Ibu Ensu memberitahu orang lain. Makelar yang kabur ditemukan tewas tertembak. Yoon Tae semakin penasaran dengan komponen kartu milik Ibu Jinggeum. Mereka bertemu di tempat Tae meneliti kartu itu, tapi Jinggeum datang untuk menyelidiki sesuatu di tempat itu. Tae berusaha mengambil kartu itu dari kantong Jinggeum, tapi gagal. Seseorang muncul. Tae memanggilnya direktur. Orang itu mirip dengan tersangka pembunuh ibunya. Orang itu juga orang yang membaca kitab nubuat. Jinggeum lalu mencekik orang itu. Yoon Tae yang berada di sana panik. Kenapa Jinggeum melakukan itu? Mereka ke kantor polisi di ruang penyelidikan. Dongho datang karena penahanan dibatalkan, karena hanya berdasarkan sketsa 10 tahun yang lalu. Jinggeum kembali menemui Sok Oh Won. Dia menanyakan tentang John Gi-hun atau makelar itu. Jinggeum juga menanyakan tentang perjalanan waktu. Jinggeum menemui Tae dan memberitahu Tae untuk menjauhi Sok Oh Won. Tae menyetujuinya asal Jinggeum memberikan kartunya. Tae mengikuti Jinggeum sampai di kantor polisi agar bisa mendapatkan kartu itu. Doyeon yang juga berada di kantor polisi bertanya kepada Jinggeum, kenapa Tae berada di sana? Jinggeum tidak menjawab. Mereka berdua adu mulut sama-sama meninggikan nada bicaranya. Doyeon menarik lengan Jinggeum dan mengajaknya untuk makan. Tae tidak mau kalah, dia juga menarik baju Jinggeum. Jinggeum berdiri dan menolak ajakan keduanya. Sok Oh Won bertemu Tae di ruangannya. Dia menanyakan kenapa Tae bisa mengenal Jinggeum. Tae menceritakannya dan mengatakan tentang kartunya. Jinggeum mencoba menekan tombol pada kartu ibunya, tapi kartu itu tidak menyala. Tae menelpon Jinggeum agar dia memberikan kartunya.
Tei melihat drone itu dari dalam ruangannya. Jingem menuju ke tempat Tei, tapi di dalam perjalanan mobilnya tertabrak. Tapi dia tidak berada di dalam mobilnya. Dia berada di tahun 2010. Sok Oh Won kembali muncul membaca kitab nubuat. Saat anak itu menjadi penjelajah waktu, nubuat akan terpenuhi. Tapi momen takdir belum tiba. Saat dia bertemu dengan anaknya akan mendapatkan kendali atas waktu. Bersambung.